Polresta Yogyakarta pada Sabtu malam menetapkan 13 orang sebagai tersangka atas kasus dugaan kekerasan dan penelantaran 53 anak di daycare LA di Kota Yogyakarta. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pun mengungkapkan daycare LA ternyata beroperasi tanpa izin resmi. Sementara para orang tua korban meminta pendampingan hukum serta psikologis kepada pemerintah Kota Yogyakarta. Dan untuk membahas perkembangan terkini terkait kasus ini, kita terhubung dengan Khoirun Nisa selaku orang tua korban penganiayaan daycare LA. Halo, selamat siang Mbak Nisa. Mbak Nisa, apa kabar hari ini? Baik, Mbak Nisa. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan dan juga kami tim CNN Indonesia ingin menyampaikan bahwa turut prihatin atas kejadian yang menimpa Mbak Nisa dan khususnya anak Mbak Nisa tentang kejadian ini yang tentunya bisa menjadi pukulan berat bagi Anda dan juga keluarga dan meninggalkan luka. Namun jika diizinkan Mbak Nisa, kami ingin mengetahui lebih dalam, boleh diceritakan Mbak Nisa usia dari anak Mbak Nisa dan sejak kapan sebenarnya menitipkan anak Mbak Nisa ini di LA Daycare ini, Mbak? Mbak Nisa? Boleh disampaikan, boleh diketahui juga anaknya usia berapa, setelah itu sejak kapan menitipkan anak Mbak Nisa di LA Daycare ini, Mbak? Oke, pertama-tama mungkin aku masukin daycare ini baru mungkin awal April ini ya, berarti masih baru 3 minggu. Cuman sejak minggu pertama itu udah mulai kelihatan kalau ada kekerasan. Cuman karena dari miss-missnya ini kayak dibilangnya itu ini bawaan dari rumah, kami masih positive thinking. Tapi setelah seminggu itu kok perilaku anak dan sebagainya itu semakin berbeda dari kebiasaan dari awal. Nah, pas hari Jumat penggerbekan itulah kami baru tahu sesungguhnya ternyata anak kami itu disiksa. Terus cuma dikasih pampers, tangannya diikat, kaki diikat, terus pas nggak dikasih makan. Terus makanannya kami bawakan itu kayak dimakan sama missnya. Terus setiap pulang itu kelaparan. Oke. Baik, Mbak Nisa, Mbak Nisa, kami memahami sekali tentu ini menjadi salah satu hal yang terberat sebagai orang tua mengetahui anak Anda menjadi korban dari penganiayaan dari mungkin orang yang dikenal adalah sebagai gurunya dalam daycare ini sendiri. Lantas kalau dari sepengalaman Anda atau sepengetahuan Anda, benarkah dalam proses penitipan anak di daycare ini orang tua tidak diperkenankan untuk masuk untuk mengetahui anaknya berada di mana, sedang ngapain aja? Itu benarkah ada pelarangan yang dilakukan oleh pihak daycare? Iya, benar. Dan juga kami cuma dikasihnya daily report, itu pun daily reportnya yang tertulis adalah mereka sendiri dan itu berulang. Sebenarnya tadi Anda sempat menyebutkan bahwa ada kecurigaan, ada perubahan perilaku, setelah itu juga ada kondisi bahwa makanan yang dititipkan oleh Anda ataupun juga orang tua dimakan oleh missnya. Apakah ada tindakan komplain tersendiri yang Anda lakukan ataupun juga orang tua lainnya kepada pihak pengelola ataupun juga kepada guru atau miss yang ada di daycare LA ini, Mbak Nisa? Maksudnya gimana ya, Mas? Setelah kan tadi sempat ada keterangan dari putra Anda atau anak Anda yang menyatakan bahwa ada perlakuan yang ada perubahan perilaku setelah adanya perlakuan penganiayaan ini. Tadi sempat disebutkan bahwa makanan yang dititipkan untuk anak Anda tapi dimakan oleh missnya dan lain sebagainya. Lantas adakah upaya dari pihak Anda ataupun juga orang tua lain untuk melakukan konfirmasi? Ini kenapa kok anak saya jadi seperti ini kayak gitu, Mbak Nisa? Dan responnya bagaimana? Pernah sih kalau sayanya. Kalau saya sendiri pernah, cuman ini apa namanya? Pernah, cuma kayak dibahas sama mereka tuh kayak ini seperti enggak kok, nggak ada, baik-baik aja, seperti itu biasanya
mereka tuh ngasih respon tuh selalu positif gitu. Jadi kayak kami ya mau ragu tuh kayak nggak jadi ragu gitu. Jadi ada respon yang positif dari pihak LA Daycare yang notabene adalah mungkin pembelaan dari mereka. Lantas terbongkarnya itu sebenarnya bagaimana Mbak? Kok bisa pergerakan ibaratnya dari Mbak Nisa, setelah itu juga orang tua lain bisa bergerak, oh ini ada penganiayaan nih di LA Daycare kayak gitu. Gimana awal mulanya? Mbak Nisa? Untuk pergerakan dari awal itu karena pas habis dipergerebek iya, itu habis penggerebekan itu akhirnya kami semacam grup datangi Polres. Pokoknya semua yang berkaitan ini kumpul semua, akhirnya kami lapor, kami minta kayak ke DPR dan sebagainya, kami minta bantuan dari KPIA dan sebagainya, minta diusut sampai permasalahan ini selesai. Oke. Lantas untuk kondisi anak Anda saat ini atau Little Arsha ini bagaimana kondisinya? Boleh kami ketahui, Mbak Nisa, dan juga anak-anak yang lainnya yang menjadi korban. Untuk kondisi anak saya sendiri ini ya trauma pasti, terus sekarang juga lagi sakit. Oke, saat ini menjalani perawatan seperti itu, Mbak Nisa? Iya, kemarin kami sudah periksain sampai bolak-balik ke DSA 4 kali dan juga lagi pendampingan ke psikolog juga. Mbak Nisa, boleh kami ketahui, mohon maaf jika ini mengorek luka atau yang Anda alami saat ini. Apa saja tindakan yang dilakukan oleh guru ataupun juga miss yang ada di daycare itu sendiri? Dari informasi yang Anda dapatkan terhadap anak Anda ataupun juga anak-anak yang lain. Diikat tangannya, diikat kakinya, terus digantung kayak di pintu, di jendela, terus ada yang dimasukin di kamar mandi, terus dikasih di ruangan tertutup seperti itu. Oke. Dan bahkan untuk makanan juga tidak diberikan atau bagaimana, Mbak Nisa? Iya, untuk makanan juga kadang nggak dikasih, terus kadang-kadang makanannya untuk bayi di usia 2 tahun itu dikasih makanan sisa. Makanan sisa ini maksudnya gimana, Mbak Nisa? Yang tidak fresh atau bagaimana? Makanan sisa dari anak TK dikasih ke anak bayi. Oh, oke. Ya, tentunya ini memprihatinkan sekali. Lantas begini Mbak Nisa yang ingin kami ketahui, daycare ini sudah ada sejak tahun berapa dan kenapa Mbak Nisa dan juga orang tua lain itu percaya menitipkan anak Anda di daycare ini? Adakah track record yang Anda pelajari sebelumnya? Untuk ini mulainya tuh daycare itu dari tahun 2015. Kalau dari kami sendiri tuh, aku sendiri udah survei dari 5 tempat survei, dan itu menurut kami adalah salah satu tempat yang baik gitu, karena dari ownernya sendiri ngasihnya yang kayak bagus-bagus. Oke, boleh kami ketahui Mbak untuk penitipan ataupun juga biaya yang harus Anda keluarkan dalam menitipkan anak di daycare ini kurang lebihnya berapa Pak? Mbak Nisa maksud kami. Untuk biaya mungkin ya sekitar 1,1 SPP per bulannya Pak. Oke, berarti Anda mengeluarkan biaya, namun dengan kondisi anak Anda diperlakukan seperti itu, bagaimana tanggapan Anda, Mbak Nisa? Aduh. Apa yang ingin Anda tuntut, Mbak Nisa? Ya, kami mohon maaf atas kendala teknis yang terjadi, namun tentunya tadi sudah kita ketahui bersama perlakuan yang diterima oleh anak-anak korban ketika berada di daycare LA yang berada di Yogyakarta, dan tadi kita mendengarkan keterangan langsung dari salah satu orang tua korban penganiayaan dari penitipan anak daycare, dan tentunya kita masih akan